Pernah nggak kamu flashback ke zaman baru lulus kuliah? Zaman dimana gaji 4 atau 5 juta itu rasanya udah gede banget. Kamu bisa makan, bayar kosan, bahkan masih bisa nongki pas weekend. Tapi sekarang, pas gaji udah nyentuh 10, 15, atau bahkan 20 juta, kok rasanya malah makin sengsara. Tiap akhir bulan saldo mepet, cicilan malah makin banyak, dan ngerasa nggak ada kemajuan finansial sama sekali. Kalau kamu ngerasain ini, kamu nggak sendirian. Dan kabar baiknya, kamu nggak bodoh. Kamu cuma lagi kena fenomena psikologi yang namanya lifestyle creep atau inflasi gaya hidup. Di video ini, kita bakal bahas kenapa fenomena ini adalah pembunuh kekayaan nomor 1 buat anak muda usia 20-an dan 30-an. Dan gimana cara ngelawannya pakai logika, bukan cuma motivasi. Tapi sebelum kita bahas fenomena ini, aku mau ngasih disclaimer dulu. Kita semua tahu nggak semua orang yang gajinya habis di akhir bulan itu karena mereka senang foya-foya. Banyak banget dari kita yang terjebak dalam generasi sandwich. Kamu harus biayain orang tua yang udah pensiun, bayarin sekolah adik, sekaligus menafkahi keluarga kecilmu sendiri. Kalau pengeluaran kamu bengkak karena tanggung jawab keluarga, itu namanya pengabdian, bukan hedon. Video ini bukan buat menghakimi kamu yang lagi berjuang buat keluarga, tapi video ini buat kita waspada. Jangan sampai di tengah perjuangan berat itu, kita malah nambah beban baru dengan gaya hidup yang nggak perlu. Oke, sekarang kita bedah apa itu lifestyle creep atau bahasa gampangnya, gaji naik, gengsi naik. Menurut Morgan Housel dalam The Psychology of Money, masalah finansial itu 80% soal perilaku dan cuma 20% soal pengetahuan. Nah, statement dari si Morgan tentang masalah finansial itu 80% soal perilaku nyambung sama salah satu istilah namanya hedonic adaptation. Ini istilah psikologi saat otak kita ngerasa kenyamanan baru itu adalah standar minimal. Ingat nggak dulu zaman kuliah, makan pecel lele pinggir jalan, minum es teh manis plastik, rasanya udah surga dunia. Bahagia banget. Nah sekarang kamu udah kerja, gajinya 15 juta. Tiba-tiba makan di pinggir jalan rasanya kurang higienis. Minum es teh plastik rasanya kurang estetik. Terus mulai geser ke resto yang harga kopinya overpriced. Di usia 25-34 tahun, tekanan sosial itu kenceng banget. Kita pengen kelihatan berhasil di depan teman-teman. Kita sering beli barang bukan karena butuh, tapi karena pengen dapat validasi. Kita pengen orang tahu kalau kita sukses. Padahal mah orang lain gak peduli-peduli amat sama hidup lu. Mereka sibuk mikirin hidup mereka sendiri. Dan benar aja, si Morgan Housel juga berpendapat di bukunya bahwa menggunakan uang hanya untuk pamer kekayaan justru akan membuat uangmu cepat habis. Terus solusinya apa dong? Solusinya adalah dengan mempersulit aksesmu ke duit kamu sendiri. James Clear di buku Atomic Habits bilang, kalau mau ngilangin kebiasaan buruk, bikin kebiasaan itu jadi susah. Ini namanya inverted spending. Begitu gaji masuk, detik itu juga langsung bagi 3. 1 buat kewajiban keluarga, 1 buat tabungan, dan sisanya baru buat kamu pakai hidup. Kalau bagian gaya hidup udah habis, ya udah, jangan ambil dari bagian keluarga atau tabungan. Pada akhirnya, kekayaan bukan soal siapa yang paling banyak punya barang mewah, tapi siapa yang punya kontrol paling besar atas hidupnya sendiri. Dan buat teman-teman yang lagi berjuang sebagai generasi sandwich, kalian adalah pahlawan. Tetaplah bijak, biar perjuangannya nggak sia-sia, cuma buat gaya hidup yang orang lain bahkan nggak peduli. Jaga uangmu, biar uang kamu bisa jaga keluarga kamu sendiri.